Siapakah Harun Yahya dan bagaimana seorang pemuka agama bisa memiliki 1000 selir? Saksikan terus di Tusi Story. Welcome back to Tusi Story, di mana ada Tusi, di situ ada story. Di story kali ini guys, aku akan membahas tentang sosok Harun Yahya. Harun Yahya adalah seorang pemuka agama yang hidupnya nih dikelilingi oleh 1000 wanita cantik dan juga seksi. Nah, belakangan ini sosok Harun Yahya sering banget guys muncul di sosial media ataupun berita karena dia terjerat skandal seksual dan kasus kriminal lainnya. Sampai-sampai nih Harun Yahya mendapatkan hukuman penjara selama lebih dari 1000 tahun. Nah, bingung kan guys? Seorang pemuka agama tapi hidupnya penuh maksiat. Tapi kalian gak usah bingung-bingung, karena aku nih kali ini akan membahas skandal Harun Yahya dan juga sekte agamanya yang terkenal. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai, terus dukung channel aku dengan klik tombol subscribe dan juga nyalain notifikasinya biar kalian semua tahu kalau aku upload video baru. And now, let the story begin. Harun Yahya yang memiliki nama asli Adnan Oktar lahir di Ankara, Turki pada 2 Februari 1956. Dia ini adalah seorang penulis terkenal yang menganut paham kreasionisme Islam. Nah, kreasionisme sendiri adalah paham yang meyakini bahwa kehidupan adalah hasil ciptaan Tuhan, bukan proses ilmiah apalagi seleksi alam. Karena itu guys, Harun Yahya nih sangat menentang teori evolusi Charles Darwin yang dia tuangkan dalam buku berjudul Atlas of Creation. Nah, bukunya yang ini nih adalah bukunya Harun Yahya yang paling kontroversial, tapi juga berpengaruh guys, karena buku ini sangat terkenal dan juga diminati, baik di Turki ataupun di negara lain, bahkan sampai ke Amerika. Nama Harun Yahya sebenarnya udah banyak dikenal di dunia sejak bertahun-tahun yang lalu. Bahkan guys, khotbah sama ajarannya nih banyak didengar oleh mahasiswa-mahasiswa intelek. Dia juga banyak banget ngeluarin buku tentang Islam dan juga sains ke lebih dari 150 negara, sampai dia tuh punya banyak banget pengikut. Nah, baru-baru ini nih, nama Harun Yahya tuh kembali viral di sosial media dan juga berita. Tapi kali ini dia viral bukan karena ajarannya ataupun karena bukunya, tapi karena kasus kriminal dan ajaran yang selama ini disebarkan ternyata adalah ajaran sesat. Di awal tahun 1980-an, Harun Yahya nih aktif banget ngumpulin mahasiswa-mahasiswa untuk berbagi pemikiran mengenai agama. Nah, mahasiswa-mahasiswa ini nih kebanyakan dari keluarga kaya dan juga berpengaruh yang ada di Istanbul. Mereka tuh seneng banget dengerin Harun Yahya karena cara khotbahnya yang katanya modern dan juga lembut. Jadi, pengikutnya tuh makin lama makin banyak, terutama yang kaya-kaya. Hal ini dimanfaatin lah sama Harun Yahya untuk mengumpulkan modal dakwahnya dia. Jadi nih, pengikutnya yang kaya-kaya tuh diporotin guys, dan dimanfaatin juga untuk memikat pengikut-pengikut lain yang juga kaya. Nah, dalam ajarannya yang dia sebarkan, Harun Yahya tuh sangat menentang yang namanya Marxisme, komunisme, dan dia juga mengatakan kalau dia anti-Zionis dan juga anti-Freemason. Nah, dari penyebaran ajarannya ini, Harun Yahya sempat ditangkap dengan tuduhan menyebarkan revolusi teokratis atau revolusi yang mengatakan kalau pemimpin negara harus pemimpin agama, yang sebenarnya kayak merujuk ke dirinya sendiri gitu. Jadi dia kayak pengen banget jadi presiden Turki. Nah, pas lagi ditangkap ini, dia ditahanlah selama 19 bulan. Awalnya Harun Yahya ditahan di penjara, tapi guys, dia ini dipindah ke rumah sakit jiwa karena didiagnosa menderita kelainan kejiwaan obsesi kompulsif dan skizofrenia. Nah, waktu dia bebas, dia nyebarin tuh ke berita-berita di Turki kalau dia nih dituduh gila sebenarnya sama pemerintah Turki karena bukunya dan ajarannya ini banyak diminati sehingga dia memiliki banyak pengikut. Komunitas Harun Yahya sangat berkembang di tahun 80 sampai tahun 90-an. Waktu dia lagi di rumah sakit jiwa pun, anggotanya nih aktif merekrut orang-orang untuk bergabung ke dalam komunitasnya Harun Yahya. Dan di tahun 1990-an, Harun Yahya mendirikan 2 lembaga. Ada yang namanya Foundation of Protection National Values atau Lembaga Nasionalis Turki. Nah, lembaga ini adalah lembaga yang membantu dia untuk menjalin hubungan dengan orang-orang ataupun organisasi-organisasi penting nasional di Turki. Dan
satu lagi ada lembaga yang bernama BAF atau Science Research Foundation. Nah, lembaga yang ini menyebarkan ajaran Islam dan juga sains. Tapi guys, lembaga ini dicurigai sebagai sekte yang menjadi kedok untuk menjaga rahasia kekayaan Harun Yahya yang besar. Jadi, atas dukungan BAF inilah Harun Yahya bisa menyebarkan ajarannya sampai membuat buku-buku yang terkenal. Dia juga banyak diundang ke universitas-universitas di Eropa dan memiliki pengikut yang bertambah terus. Sampai-sampai guys, di tahun 2010, Harun Yahya masuk ke dalam daftar 500 muslim paling berpengaruh di dunia versi The Royal Islamic Strategic Study Center atas penyebaran kreasionisme Islamnya. Wah, apa nggak hebat tuh orang? Di tahun 2011, Harun Yahya nih punya saluran televisi sendiri guys, yang katanya nih dia gunakan sebagai medium untuk nyebarin keyakinan dan juga ajarannya. Jadi dia banyak memberikan dakwah-dakwah dan juga kuliah-kuliah malam. Tapi guys, siaran TV-nya nih menjadi siaran paling kontroversial di Turki karena programnya membahas teologi, tapi dipadukan dengan hiburan yang tidak senonoh. Macam tarian-tarian perut yang dilakukan oleh wanita-wanita cantik yang dia juluki sebagai The Kittens atau anak kucing, dan ditonton oleh para anggota laki-lakinya yang dia juluki sebagai The Lion. Oh. Saking kontroversialnya guys, akhirnya siaran ini di-ban sama Komisi Penyiaran Turki karena melanggar hak-hak perempuan dan juga gender. Nah, dari siaran TV-nya inilah terlihat kalau kehidupannya Harun Yahya dikelilingi oleh selir-selir yang dia sebut sebagai itu tadi guys, The Kitten. Gak tanggung-tanggung guys, kittennya ini, selirnya ini jumlahnya ada 1000 guys, banyak banget kan. Dan kalau kita lihat-lihat nih guys, 1000 selirnya ini muka dan penampilannya tuh hampir sama semuanya. Dari rambutnya yang pirang, wajah yang tirus dengan bibir yang tebal, dan badannya yang aduhai. Kalian pasti bertanya-tanya kan, kenapa 1000 wanita bisa punya muka yang mirip semua? Ya of course guys, jawabannya adalah operasi plastik. Jadi The Kitten ini dipaksa sama Harun Yahya untuk operasi plastik. Mereka juga dipaksa untuk berdandan dan berpakaian sesuai dengan imajinasinya Harun Yahya. Nah, menurut mantan kitten yang berhasil kabur, Harun Yahya membuat para kitten mirip sama wanita klub malam kumuh yang dia lihat waktu dia muda. Jadi dia ini semacam punya fetish sama wanita-wanita yang dia panggil sebagai kitten itu. Sampai-sampai nih guys, Harun Yahya tuh punya dokter ahli bedah spesial khusus yang dipekerjakan sama dia untuk mengoperasi wajah para kittennya ini. Dan of course guys, para kitten ini nggak boleh nolak operasi tersebut. Setelah wanita itu dirombak sama Harun Yahya, mereka disuruh pakai baju yang mini-mini guys, yang kelihatan orot-orotnya, yang udelnya kelihatan, yang pahanya setengah kelihatan. Terus mereka disuruh joget-joget deh di program TV-nya. Padahal program TV-nya dakwah agama guys. Jadi lagi dakwah nih, nanti tiba-tiba ada cewek-cewek pada joget deh, ditontonin sama laki-laki. Ya gimana nggak di-ban itu program TV? Nah, aku pernah nonton YouTube Vice yang membahas tentang Harun Yahya dan juga komunitasnya. Di videonya itu kelihatan kalau Harun Yahya dan juga pengikutnya tinggal di mansion mewah dan mereka juga melakukan syuting di mansion mewah tersebut. Waktu lagi syuting, ada pengakuan dari beberapa kitten yang bilang kalau mereka nih sangat suka bergabung di komunitasnya Harun Yahya. Karena Harun Yahya sangat mengedepankan feminisme dalam agama dan kesetaraan derajat antara wanita dan laki-laki. Komunitas ini juga sangat menghargai wanita untuk berpakaian bebas tanpa memiliki pikiran negatif. Padahal Maya, menurut mantan pengikutnya, dia bilang kalau Harun Yahya sebenarnya udah mencuci otak para kittens. Dia mengancam dan menjadikan mereka sebagai budak seks, sampai akhirnya menganggap kalau aktivitas tersebut adalah ibadah. Jadi nih, menurut laporan dari mantan pengikutnya, perekrutan komunitas ini dilakukan oleh orang-orang kepercayaannya Harun Yahya yang akan mencari wanita-wanita cantik dan juga laki-laki tampan dari keluarga mapan yang sebagian besar mereka lakukan di universitas-universitas swasta. Nah, kalau udah direkrut,
mereka akan kehilangan kontak dengan keluarganya dan pihak keluarga nggak akan bisa lagi ketemu. Terus nih, untuk wanita-wanita yang udah direkrut, mereka akan dibujuk untuk berpartisipasi dalam kegiatan seksual yang nantinya kegiatan tersebut akan difoto atau divideokan. Setelah itu, video tersebut akan dijadikan alat untuk mengancam para wanita yang meninggalkan atau menentang sekte tersebut. Ada lagi nih guys, pengakuan dari mantan anggota komunitasnya Harun Yahya. Dia bilang kalau misalnya ada kitten yang menikah dengan Harun Yahya, wanita tersebut akan menjadi saudara perempuan. Dan wanita ini nggak boleh lagi guys disentuh sama murid laki-lakinya Harun Yahya yang dia sebut sebagai lion. Mantan pengikutnya ini juga bilang kitten yang tidak menjadi saudara perempuan akan menjadi motor, yaitu istilah populer untuk menggambarkan para kitten yang tidur bergantian dengan para lion. Ini gimana caranya nih perempuan dikasih julukan motor? Maksudnya apa? Ya motor larinya kenceng, terus perempuan ini juga larinya kenceng apa gimana? Sebelumnya, di tahun 1999, Harun Yahya pernah ditangkap atas dugaan skandal seksual. Dia dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap wanita, seperti memperkosa para wanita secara paksa dan melecehkannya berkali-kali. Para wanita ini juga dipaksa untuk minum pil kontrasepsi. Dan bener aja guys, waktu polisi menggeledah mansionnya Harun Yahya, polisi menemukan 69.000 pil kontrasepsi. Tapi saat itu, Harun Yahya memberikan pembelaan kalau pil tersebut digunakan untuk obat penyakit kulit dan juga menstruasi. Nah, karena kasus ini Harun Yahya menjalani proses keadilan selama 2 tahun dan akhirnya dia dinyatakan bebas lalu melanjutkan sektenya lagi. Sampai di bulan Juli tahun 2018, Harun Yahya ditangkap dan didakwa telah mendirikan dan juga memimpin organisasi kriminal, spionase, penculikan, merenggut hak pendidikan, pengancaman, melanggar HAM, penipuan, pencucian uang, penyiksaan, sampai pelecehan anak di bawah umur. Lengkap guys nih jari. Gak cuma itu guys, menurut media Turki Anadolu, Harun Yahya juga didakwa karena dituduh membantu kelompok Fethullah Gulen yang melakukan kudeta gagal pada tahun 2016. Dalam penangkapannya ini, polisi menyita setidaknya 70 senjata api, 3.000 peluru, 400 flash disk yang isinya video seks dan juga bisnis ilegalnya, serta 6 truk yang berisi barang antik dan artefak bersejarah yang ilegal. Bahkan nih guys, salah satu artefaknya fosil hewan dan tumbuhan yang berusia 150 sampai 200 juta tahun. Dan fosil itu bernilai 10 juta US. Nah, uang-uang ilegal inilah yang digunakan untuk mendanai organisasinya Harun Yahya. Dan di tanggal 11 Januari 2021 kemarin, Harun Yahya dan juga pengikutnya divonis oleh pengadilan Turki dengan hukuman penjara. Ada 2 orang kepercayaan Harun Yahya yang diberikan hukuman terberat. Yang pertama, Tarkan Yavuz selama 211 tahun penjara dan Oktar Babuna selama 186 tahun penjara. Jangan kaget dulu guys dengan hukuman ratusan tahun penjara, karena Harun Yahya sendiri diberikan hukuman penjara selama 1075 tahun. Nah loh, 1075 tahun guys. Dia ngedokem aja di penjara. Sampai jadi debu dia juga masih guys di penjara. Di persidangannya ini, Harun Yahya mengaku kalau wanita-wanita tersebut yang sebanyak 1.000 orang itu adalah pacarnya semua guys. Dia bilang gini guys, ada luapan cinta di hati saya untuk wanita. Karena cinta adalah kualitas manusia. Wow, hebat sekali Anda. Cintanya untuk 1.000 orang. Tapi 1.000 orang ini dipaksa semua buat cinta sama dia. Padahal nih ya, menurut mantan kitten yang bernama Berin Koncagul, para kitten ini guys dipaksa untuk manggil Harun Yahya dengan sebutan my love, terlepas dari apa yang dia lakukan. Jadi apapun yang dia lakukan, mau kasar mau enggak, dipanggilnya my love. Oke, my love, iya my love. Para kitten ini juga dilecehkan, diperkosa, sampai disiksa. Dan Harun Yahya juga melakukan hubungan seksual dengan anak di bawah umur. Dengan dalih, hubungan seksual diperbolehkan setelah orang tersebut berusia 7 tahun. Ilham dari mana dia? 7 tahun. Terus dia juga menyuruh anak-anak kecil tersebut memakai pakaian yang mini sambil goda-godain dia. Dan ternyata guys, saking terkenalnya Harun Yahya ini, teori anti-evolusi Darwinnya sampai masuk ke buku pelajaran anak sekolah Indonesia.
Coba bayangin. Dan karena kasus kriminal, skandal seks, dan juga ajaran sesatnya ini, semua buku yang memperlihatkan ajaran atau pandangannya Harun Yahya akan direvisi atau dihapus. Ya iyalah, orang sesat kayak gitu. Nah, kalian nih pernah ada nggak di bukunya, di buku pelajaran kalian yang ada kutipan dari teorinya Harun Yahya? Kalau ada, boleh banget nih kasih tahu di sini di komen. Itulah tadi guys kasus Harun Yahya, seorang pemuka agama yang ternyata sesat dan melakukan banyak tindakan kriminal. Nah sekarang nih guys, menurut kalian orang kayak Harun Yahya tuh enaknya diapain? Apakah 1000 tahun itu sebenarnya cukup untuk menghukum dia atas tindakan kriminalnya yang berbagai macam itu? Atau sebenarnya kurang guys? Atau kalian punya hukuman-hukuman lain yang pantas untuk seorang Harun Yahya? Boleh banget langsung aja tulis di komen ya. Segitu dulu tuh story untuk kali ini. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton. Dan kalau kalian suka sama video ini, boleh banget langsung aja share ke teman-teman kalian. Dan kalau kalian mau nonton video lain yang gak kalah menegangkan dan gak kalah seru, langsung aja guys diklik video selanjutnya. Jangan lupa like video ini dan juga subscribe channel aku. Tulsi pamit, see you guys on the next video and bye.